Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arif Tales dalam program Open BO bersama Kang Wiwid Firmansyah. Nah, bagaimana Kang Wiwid? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga dulur-dulur Mang Dragon dan dulur-dulur Open BO juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kalau bersama saya kita akan ngobrol mengenai pendidikan. Nah, pendidikan yang ya sudah seharusnya kita perbaiki ya, karena Indonesia harus lebih maju dari segi pendidikan. Amin, amin. Nah, Kang Wiwid nih, kemarin saya baca-baca buku nih seperti biasa nih. Ternyata ada efek yang sangat signifikan mengenai soal diskriminasi mengenai pelayanan pengajar nih terhadap peserta didik. Apakah memang itu berefek negatif atau seperti apa sih sebetulnya? Oke, jadi sebenarnya gini Kang Arif, diskriminasi itu emang sudah terimprint dalam alam bawah sadar kita. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, kita tuh manusia yang berpikir secara strata. Kenapa? Karena pernah saya bahas dulu bahwasanya kita itu adalah manusia itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, dan juga bukan yang paling besar. Makanya kita pasti akan selalu menilai satu sama lain. Kita butuh satu sama lain. Nah, ketika kita berkumpul manusia, maka itu dengan otomatis kita ada strata. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi pengikut. Minimal dua itu. Pemimpin. Nah, otomatis ketika kita melihat pemimpin, maka kita akan terjadi pemilahan dalam diri kita. Oh, kasta dia lebih tinggi daripada kita. Maka biasanya kita untuk pemimpin kita ini 10.000 tahun yang lalu ya, zaman-zaman kita masih prasejarah. Maka pemimpin selalu mendapatkan makanan terbaik, pasangan terbaik, gitu kan? Agar apa? Agar dia makin yang jadi paling kuat. Agar ketika ada bahaya muncul, dia yang harus pertama kali berkorban atau yang pertama kali mati, gitu kan? Nah, itu berlangsung selama 10.000 tahun. Sehingga terimpin dalam diri kita selalu tanda kutip melabeli orang. Ada pepatah mengatakan, don't judge a book by its cover. Tapi ada manusia mah judge a book by its cover. Gitu kan? Emang Akang mau gitu beli mie instan yang plain nggak putih doang gitu kan? Tulisan pakai spidol, mie instan nggak mungkin dong. Makanya orang menginvestasikan bermiliar-miliar hanya untuk desain gitu kan? Nah, oleh karena itu, ketika diskriminasi terjadi, hal itu ada merupakan sesuatu hal yang secara feeling terjadi dan insting terjadi dalam diri manusia. Ini anak siapa? Kang Arif misalnya punya anak 3. Gak mungkin gak ada anak mas. Pasti ada anak mas. Dan itu jangan coba dilawan. Jangan coba. Yang perlu kita lakukan dinetralisir. Gitu loh. Nah, contoh misalkan ketika dalam kelas, otomatis misalkan kelasnya ada 20 orang, taruhlah ya. Seorang guru, baik laki atau perempuan, itu secara insting itu terjadi pengklasifikasian si anak. Minimal, oh ini anak pintar, maka dia akan menjelaskan. Karena itu dibutuhkan. Ketika Kang Arif misalkan si A dengan si B nanya nih, Kang Arif akan memberikan respon yang nggak berbeda dengan walaupun pertanyaan sama. Kenapa? Karena Kang Arif menilai si A ini gimana kemampuannya, si B gimana kemampuannya, betul nggak? Bukankah itu hal kecil dari diskriminasi? Anda mendeskripsikan kata diskriminasi dari kata deskripsi. Anda punya gambaran si anak seperti ini, maka itu ada diskriminasi yang disarankan. Artinya kita merespon berdasarkan kemampuan dia. Nah, tetapi karena kita dijajah kurang lebih 3,5 abad, ya, di mana itu sistem jajahan itu feodalisme, ya kan? Kita mengagungkan golongan-golongan tertentu, gitu kan? Bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan strata dan keturunan atau suatu doktrin. Misal, mohon maaf nih, ada seorang raja. Rajanya wibawa banget, kaya raya banget, memimpin negara dengan sangat adil. Tiba-tiba punya anak. Saya tanya, kemampuan manajerialnya atau kemampuan pemimpinnya nurun nggak ke anaknya? Enggak. Kenapa? Karena si raja ini mungkin karena berdasarkan qadarullah, karena berdasarkan kemampuannya dia, pembelajarannya dia, maka dia bisa memimpin dengan baik. Tapi anaknya emang enggak, gitu kan? Makanya biasanya yang sukses itu biasa raja pertama. Biasanya kan, karena dia hadir hasil perjuangan. Nah, ketika kita di kelas, itu secara otomatis akan terjadi diskriminasi dalam diri kita. Nah, bagaimana sekarang cara menetralisirnya? Memang, Kang, akan terjadi bahaya kalau diskriminasi itu ada sifatnya non-kemampuan. Bukan berdasarkan kemampuan. Berdasarkan anak siapa, ya, berdasarkan ras, berdasarkan wealth, kekayaan. Nah, itu artinya kan bukan masalah kemampuan kan? Tapi kalau saya mendiskriminasi ke orang, oh, Anda seorang profesor, Anda masuk lewat sini materinya ini, gitu kan? Anda ada di pembicara nomor 1. Anda misalkan S1 bicaranya di sini
kualifikasi seperti ini. Itu diskriminasi sebetulnya, tapi diskriminasi berdasarkan kemampuan. Itu diwajarkan. Kan asal nggak fair ya kalau anak S1 ngajar S2. Ya, Betul kan? Makanya dia ada kenapa ada strata S1, D3 itu tujuannya adalah tidak lain diskriminasi kan, mendeskripsikan S1 kemampuannya seperti ini, S2 seperti ini, S3 seperti ini. Sehingga dalam talk show pun nggak mungkin jarang kan satu meja kan. Betul. Nah, jadi kalau diskriminasi itu berdasarkan kemampuan, bagus. Contoh kan tinju, ada kelas bulu, ada kelas ringan, ada kelas berat. Ini kan diskriminasi kan? Berdasarkan berat badan lagi. Ya, makanya saya mah tidak percaya kalau berat badan itu body shaming. Enggak, berat badan itu bukan body shaming. Berat badan itu pilihan masalahnya. Jadi kalau saya bilang ke Kang Arif, Kang nih begang-begang baik, itu mah bagi saya bukan body shaming. Kenapa? Karena pilihan hidup ini. Itu pilihan, betul. Kecuali kalau saya bilang gini, mohon maaf ya. Kalau saya bilang contoh-contoh negatif nih, misalkan Kang, kulit nih hidung-hidung tik. Nah, itu baru makanya body shaming. Kenapa? Karena kan nanti tidak bisa warna kulit ya, kecuali dioperasi gitu kan. Tapi sebetulnya itu ada efek yang negatif nggak buat si anak tersebut ketika selama itu bukan diskriminasi yang sifatnya non kemampuan, itu akan berakibat buruk sebetulnya. Ini secara tidak sadar merupakan gerbang pembuka pembulian. Contoh misalkan ya, ketika orang yang diperlakukan mudah bukan berdasarkan kemampuan, maka orang lain itu akan merasa nggak fair. Contoh gini kan kalau akan mengumumkan juara pertama si Anu, yang lain akan ngiri nggak? Ngiri. Nggak akan ngiri kalau dia juara, benar-benar juara. Betul nggak? Iya, betul. Tidak akan jadi, wah awas ya mana, nggak gitu. Kenapa? Karena memang dia udah berkompetisi, dia sudah berjuang. Kita lihat perjuangannya. Contoh kemarin Argentina menang gitu kan ya, walaupun jagoan kita Perancis, tapi kan kita fair nerima kan, nyeri si HT, tapi nerima kan. Kenapa? Karena itu jelas perjuangannya. Tapi coba bayangkan, misalkan ya, dia tuh dapat kemudahan berdasarkan apa? Misalnya dia anak si A, anak si B. Nggak fair dong. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan. Bukan berdasarkan kemampuan dia, bukan berdasarkan struggle-nya dia. Gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Itu yang menyebabkan kita ada sifat-sifat dasar insecure, rendah diri. Gimana nggak rendah diri dong, Kang? Baju sama yang dipakai. Ya, di atap yang sama. Diajar oleh guru yang sama. Tapi kok perlakuannya beda? Tapi anehnya kalau nilai beda nggak protes ya? Betul nggak? Karena kalau nilainya beda, emang berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kemampuan. Gitu kan? Artinya, ya lu mau nilai A, ya struggle, dapatnya usahanya pun harus A. Lu dapat nilai C, ya usahanya pun ya wajar, kamu usaha C. Tapi bagaimana yang terjadi betapa terlukanya saya ketika saya belajar udah struggle A, gitu kan? Harusnya saya dapat ini karena kemampuan saya. Tapi tiba-tiba ini nih, yang perjuangannya tuh bahkan C minus gitu kan? Tapi kok dapat perlakuan A? Nah itu yang menyakitkan. Nah itu maka bagi anak yang nggak siap, dia akan menyebabkan apa? Insecure, rasa percaya diri, jadi dia kecewa. Gangguan mental itu. Gangguan mental. Kenapa? Usaha saya kok nggak dihargai sih? Kok nggak dikenali? Kan manusia itu mencari pengenalan. Ya kan? Kayak kita, kenapa kita waktu kecil selalu gitu, bergambar dikit, papa lihat gambar aku, pengen dikenali. Manusia tuh basicnya pengen dikenali. Nah, maka dari itu zaman sekarang nih di dunia media sosial ini banyak orang-orang yang menggunakan flexing. Flexing apa? Harta, mobil, apa? Dikenali. Agar dia tanda kutip mendapatkan perlakuan di luar effort. Contoh misalkan ya, Akang bisa lihat kok, orang-orang di media sosial, orang-orang yang benar-benar kaya, jarang mereka mempertunjukkan barang-barang mewah. Kenapa? Karena mereka beli barang itu bukan karena kemewahannya, tapi karena value-nya. Ya, misalkan seorang pengusaha yang tajir melintir, dia beli helikopter. Bukan karena dia pengen menyombongin helikopter, tapi dia pengen ke tempat A itu lebih cepat. Karena bagi mereka waktu itu lebih penting. Gitu kan? Tapi kalau orang naik pesawat nih hati-hati gitu kan? Karena dia pengen mendapatkan keistimewaan bukan berdasarkan kemampuan, perhatian, pengenalan, dikenali sebagai orang yang hebat gitu. Wah, mantap sekali. Jadi sebetulnya diskriminasi itu memang sangat berdampak negatif ya. Ya. Kalau misalkan si korban bukan subjek itu tidak berdasarkan mengenai kemampuan. Tuh. Nah, begitulah dulu Mang Dragon ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran untuk pendidik ataupun orang tua yang ibaratnya sedang menggali mengenai dunia mengenai soal masalah diskriminasi itu seperti apa. Nah, terima kasih Kang Wiwit buat dulu Mang Dragon dan Open BO. Jangan lupa subscribe dulu ya. A few moments later. Seperti biasa ya, jangan lupa dukung terus channel ini sampai
A few inches later. Terima kasih Kang Kevin, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.